gini juga enak, segala macamnya gitu ya. Nikmat banget. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan sebuah armrest yang cukup besar, yang mana di sini tengahnya sudah ada pengaturan dari mobil-mobil yang kita bisa atur melalui smartphone yang di bagian tengah sini. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama kami, Reza Rever. Apa yang kalian pikirkan kalau kalian mendengar kata-kata Mercedes-Benz S-Class? Pastinya yang pertama keluar di pikiran kalian adalah kenyamanan. Yang kedua pastinya kemewahan dan juga kecanggihan yang dimiliki dari sebuah pabrikan Jerman yang menjadi pabrikan brand mobil pertama di dunia. Tapi bagaimana jika akhirnya ada sebuah S-Class tapi elektrik? Pastinya harus menggabungkan seluruh aspek-aspek yang dimiliki sebuah S-Class, yang mana harus nyaman, harus mewah, harus canggih, tapi juga ramah lingkungan dan futuristik seperti layaknya Mercedes EQS, yang mana ini adalah sebuah flagship mobil listriknya Mercedes-Benz yang bisa dianggap sebagai the S-Class of EV. Kami mendapatkan unit test long term-nya. Dan seperti apa rasa berkendaranya, apakah mampu dia menjadi sebuah S-Class, apakah dia senyaman S-Class, apakah dia bisa memenuhi aspek-aspek yang ada di sebuah S-Class. So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review Mercedes-Benz EQS 450 Plus AMG Line. Menjadi sebuah S-Class, dia juga menjadi mobil yang harus punya teknologi cutting edge. Karena seperti kita tahu, Mercedes-Benz itu selalu meluncurkan teknologi dia yang paling canggih, teknologi dia yang paling advance, itu mulainya dari S-Class dulu, baru di trickle down ke line-up ke bawahnya gitu ya. Begitu pula pada si EQS ini. Dia mulai dari desainnya saja menurut kami sudah cutting edge. Dia tidak mau, Mercedes-Benz seolah tidak mau pakai jalur yang sama seperti layaknya rival-rivalnya, yang dimana misalnya kalau rivalnya BMW 7 Series versi listriknya ya udah dari mobil internal combustion dipasangin baterai aja sama motor listrik jadi mobil listrik gitu, jadi BMW i7. Terus atau misalnya seperti line up termurahnya Mercedes-Benz, misalnya kayak GLA dan GLB gitu ya. Dari line up normalnya yang GLA jadi kausi baterai motor listrik EQA. Tapi dia nggak mau dengan line up termahalnya dia. Dia mau bikin sebuah platform baru yang benar-benar beda dari S-Class, tapi tetap mempertahankan aspek-aspek yang ada di S-Class. Yang mana desain-desain seperti ini yang menjadi yang pertama. EQS menjadi yang pertama di line up-nya Mercedes-Benz dengan desain lampu DRL titik-titik seperti ini. Baru akhirnya sekarang hampir semua model-model Mercedes-Benz mulai ngikut. Dia juga termasuk hampir yang pertama juga yang sudah menggunakan digital light-nya Mercedes-Benz, yang mana itu versi lebih canggihnya lagi dari multi beam LED, yang mana dia sudah pakai 1,3 juta pixel untuk setiap lampunya. Bayangin aja, itu banyak banget dan jangkauannya bisa mencapai 1 km ke depan untuk menerangi lampu mobil. Tapi tetap tidak silau karena mereka sudah punya adaptif untuk penerangannya. Jadi bisa tahu kalau lawan arahnya dari arahnya lawan ada mobil gitu ya, supaya tidak terlalu terang. Dia bisa membelah cahayanya supaya dirinya tidak terlalu terang. Dan bahkan dengan teknologi lampu ini, Mercedes-Benz juga bisa mengklaim bisa jadi proyektor kalau kalian pengen nonton. Tapi memang sebuah fitur Mercedes Me atau kayak ibaratnya Blue Link versi Mercedes-nya itu memang belum masuk ke Indonesia. Jadi belum comply sama call center Indonesia lah ya. Desain grill seperti ini juga keren banget. Dia tuh kayak dibuat di cover kaca lagi dengan logo Mercedes-Benz yang menyambung gitu. Bagus banget. Nih kalau kalian lihat di bagian grill ya, dia tuh kayak bener-bener dia di cover lagi logo Mercedes-Benz. Jadi logo Mercedes-Benz itu cuma bagian chrome-nya aja yang timbul. Di tengahnya sini dia kayak bener-bener di cover gitu ya. Dengan sensor-sensor yang banyak di bagian sini sebenarnya. Tuh, dengan ada kamera juga 360 yang untuk bagian depan. Keren banget. Dan karena dia yang varian AMG line, varian top of the line,
Dia dapat bumper bawah yang besar banget di sebagian sini dengan ada sensor lagi di bawahnya. Overall di depan sih memang sejatinya ada downsize juga dari dia menggunakan platform yang beda dengan S-Class. Dia kayak kalau di jalan gitu ya, S-Class sama EQS didampingin kayak gak bersaudara gitu ya. Bahkan mobil ini kayak jatuhnya sedikit lebih culun karena memang dia posisi lampunya bukan di atas sini, tapi lebih ke bawah. Sedangkan kalau misalnya BMW 7 Series atau i7, itu lampunya lebih ke atas sehingga terlihat lebih gagah gitu ya. Meskipun secara aerodinamis kalah sama mobil ini. Karena ngomong-ngomong soal aerodinamis, lagi-lagi mobil ini memiliki cutting edge lagi ya teknologi. Karena dengan bentuk one bow arrow ini, dia mampu mendapatkan coefficient of drag hanya di 0,2 saja. QS 450 Plus ini menjadi mobil paling aerodinamis di dunia saat ini. Gak tahu ya kalau kedepannya ada yang lebih aerodinamis lagi ya. Karena bentuknya kayak peluru kan. Jadi benar-benar bisa mengalirkan angin seutuhnya sehingga tidak ada lagi hambatan angin pada bagian mobil. Even sampai wipernya juga di bawah dari kap mesin. Jadi wiper pun tidak mengganggu arah angin dari mobil ini. Luar biasa sekali. Yang menunjang lagi sebuah aerodinamis dari mobil ini adalah pada bagian pintunya. Yes, pintunya canggih banget karena memang kalau kita misalnya lagi posisi unlock begini dia memang muncul ya. Dia kayak biar buat kita bisa buka gini ya mobilnya. Dan kalau kita buka pun dia kan langsung otomatis menurunkan kacanya bahkan sampai setengah dari bagian mobil sehingga tidak ada hambatan angin sama sekali untuk di dalam kabinnya. Jadi bagus banget. Dan yang kami suka adalah ketika kalau di lock mobil ini. Karena ketika di lock melalui kuncinya yang seperti ini, dia akan seamless dari depan sampai belakang dan nih, tapi kalau kita unlock lagi ya udah dia kebuka lagi. Dan kalau kita lock, seamless. Jadi memang benar-benar tidak ada hambatan angin even sampai bagian samping. Itu yang membuatnya menjadi sangat menarik. Memang ada dua mata koin lah ya. Satu sisi mobil listrik tuh memang sangat butuh banget aerodinamis yang bagus. Karena memang mobil listrik dia punya berat yang sangat luar biasa berat dengan ada baterai yang sangat besar ini. Ditambah lagi dia kalau di jalan tol memang dia lemah kan karena dengan baterai yang berat. Terus juga bentuknya kadang bentuk mobil listrik suka nggak aerodinamis gitu kan. Konsumsi listriknya sangat luar biasa boros ketika untuk pakai luar kota. Sedangkan kalau dalam kota nggak terlalu berpengaruh ya. Sehingga makanya Mercedes-Benz berpikir ulang kali untuk membuat mobil yang sangat aerodinamis. Walaupun jadinya di bagian depan situ memang kayak secara stance, kalau menurut kami banyak juga reviewer luar sana yang dibandingkan dengan i7 kayak lebih punya stance gitu ya. Bagian kap mesinnya tidak bisa dibuka sama sekali, jadi yang penting-penting aja untuk bisa dibuka yaitu pada bagian samping sini saja untuk mengisi air dari air wiper gitu ya. Sisanya untuk pengisian segala macamnya hanya bisa dilakukan pada bengkel atau authorized dealer dari Mercedes-Benz gitu. Mobil ini tetap panjang sih. Mobil ini dia punya panjang 5,2 meter untuk mendapatkan legroom yang baik dan juga bagasi yang bagus gitu. Keren banget. Dia menggunakan yang 21 inci untuk yang varian AMG Line. Dia udah mirip banget sama yang model di luar sana. Ini udah varian paling tinggi, keren banget. Desainnya banyak banget palangnya dengan dual tone gini, keren banget. Di bagian belakang, keduanya sudah frameless kacanya. Jadi keren banget ya, kacanya sudah frameless. Tidak kayak kalau S-Class kan masih belum frameless, kalau ini sudah proper frameless. Kita lihat bagian belakang. Di bagian belakang karena dia yang varian AMG Line, dia dapat yang sporty banget seperti ducktail spoiler seperti ini. Terus juga bumper bawah yang bagus banget dengan ya diffuser yang bagus ya, ala-ala, tapi memang nggak ada knalpotnya. Ya wajar di mobil listrik tidak ada sama sekali emisi yang harus dikeluarkan dari knalpot. Bagus. Overall di belakang keren banget sih. Kami sudah pernah menjelaskan secara detail lah ya. Tapi memang yang kami suka dari mobil ini adalah lampunya ini juga menjadi apa ya, pionir lagi untuk mobil-mobil di bawahnya. Karena sekarang seperti EQB, EQA, EQE, EQC semuanya jadi menggunakan bentuk lampu yang sama seperti yang dilakukan pada S-Class gitu ya. S-Class pertama kali bentuknya seperti ini terus diikuti oleh adik-adiknya. Top of the line-nya mereka lah ya, flagship-nya mereka, sehingga semua teknologi berasalnya dari sebuah S-Class. Mobil ini justru malah punya kapasitas bagasi yang besar banget. Dia kalau S-Class itu di 550 liter, udah besar juga ya. Kalian bisa mau bawa golf bag segala macam. Mobil ini di 610 liter. Yes, lebih besar lagi. Dan bahkan kalau kursi tengahnya dilipat, dan kursi tengahnya masih bisa dilipat. Nggak kayak S-Class yang kursi tengahnya tidak bisa dilipat, ini masih bisa dilipat.
Kalau dilipat, dia bisa mencapai 1710 liter. Gak usah mikirin stick golf bisa dibawa apa enggak, udah pasti bisa dibawa. Karena ya wajar, pastinya bawa stick golf, koper banyak, itu udah nggak usah pikirin lagi. Karena memang mobil ini diperuntukkan untuk para eksekutif-eksekutif yang sudah sukses, yang pastinya olahraganya udah bukan pingpong lagi lah ya. Ya, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan beberapa option untuk pengecasan. Dengan baterai 107,8 kWh, mobil ini sudah punya pengecasan yang sangat luar biasa cepat. Kalau misalnya di rumah sih memang agak lama ya, 2,2 kW gitu ya, bisa di rumah itu mungkin bisa mencapai 50 jam. Tapi kalau misalnya kalian menemukan IC charging yang cukup cepat di 11 kW, mungkin kalian bisa menyelesaikan dalam waktu 0% sampai 100% di sekitar 10 jam saja. Tapi kalau kalian menemukan DC charging, fast charging seperti ini, itu kalau sampai dayanya 110 kWh, artinya dari 20% sampai 80% hanya butuh waktu 1 jam saja. Sebenarnya bisa sampai selesai itu mungkin 1,5 jam. Cuma di atas 80% di cut off tenaganya supaya bisa nggak terlalu boros mengerusak baterai dari mobilnya gitu. Full tank mobil ini membutuhkan 265.000 saja dan sudah bisa berjalan sejauh 770 km. Artinya dari Jakarta sampai Surabaya nggak perlu ngisi lagi gitu. Ngomong-ngomongin soal baterai, 107,8 kWh itu dia digabungkan dengan motor listrik yang mana tenaganya mencapai 333 horsepower dan torsinya 565 Nm. Tenaga itu dialirkan ke roda belakang saja, ini bukannya varian AWD, dia hanya roda belakang saja. Tapi yang mantepnya, tapi range-nya juga sudah sangat jauh gitu. Oke, kita tunggu fast charging-nya supaya bisa bersenang-senang lagi bersama mobil ini. Yang menarik pada bagian depan, kalau kita masuk ya, langsung disambut dengan intro Mercedes EQ dan precondition dari AC-nya. Jadi dia sudah mengalirkan udara terlebih dahulu supaya mobil sudah langsung dingin ketika kita masuk gitu. Menarik banget. Oke, kita nyalain. Nyalain di tengah sini. Dan bahkan kita juga bisa mengeset untuk menyalakan dari seluruh sistem entertainment-nya itu dengan sebuah fingerprint scanner ini. Tapi kami tidak set dulu, nggak usah. Yang kami suka adalah mobil ini sudah dilengkapi dengan hyperscreen untuk yang varian AMG Line. Kalau yang Electric Art Line, dia hanya ada satu layar aja di tengah sini, jadi tidak ada layar ketiga di bagian passenger depan. Sehingga ya feel mewahnya nanggung gitu jatuhnya ya. Padahal harganya keduanya sudah di angka 3 miliar juga. Tapi kalau menurut kami, mending ambil sekalian yang ini. Nambahnya nggak jauh tapi dapat 3 entertainment yang sangat luar biasa besar ini. Menurut kami ini canggih banget dan mewah banget lah ya. Layarnya sangat besar, konfigurasinya sampai 56 inci. Yes, itu terdiri dari yang di tengah sini 17,7 inch, yang di speedometer 12,3 inch, begitu pula yang pada bagian passenger depan juga 12,3 inch. Jadi gede banget dan lengkap banget. Layarnya sudah MBUX terbaru. Ini sudah full touchscreen sekarang, tidak ada lagi touchpad seperti layaknya MBUX sebelumnya. Jadi semuanya melalui touchscreen saja atau pada bagian setir gitu. Yang bagian kiri ini tidak akan bisa diakses kalau tidak ada penumpang yang duduk di bagian depan kiri depan sini. Dan dia hanya meng-scan kalau ada load capacity saja. Kalau didudukin, berat nih kursinya, dia meng-scan harus pakai seat belt, baru bisa diakses. Nah sekarang kalau karena kami sendirian, kami mau akses ini tidak bisa sama sekali. Dia bentuknya terakhir hanya sebuah kompas saja dan kami hanya bisa mengatur di bagian tengah sini yang layarnya 17,7 inch. Sayangnya memang tapi layar yang 17,7 inch ini itu dia pengaturan AC-nya juga ada di tengah sini di layar juga. Jadi kalau misalnya lagi perjalanan jauh gini ya, duduk ini set untuk touchscreen tuh karena dia agak ke depan dan agak miring naik ke atas kan untuk bentuk touchscreen ya. Kalau kami posisi bener-bener enak, kami nggak dapet nih agak ada jenjang sedikit. Ini posisi duduk kami yang paling kami enak ya, duduknya seperti ini. Ini kami mau menyentuh di bagian fan yang bagian kiri gitu misalnya, ini aja kami nggak nyampe, kayak ada gap sedikit gitu. Jadi bener-bener matanya ujungnya mau harus lihat lagi karena tidak ada pembantu indera perasa di bagian sini. Jadi karena semuanya full layar, meskipun touchscreen-nya sudah full ini ya responsif gitu, sudah sangat responsif. Tapi memang dia sayang banget karena full touchscreen ini yang mengurangi rasa berkendaranya gitu, beratnya menurut kami. Yang menarik lagi adalah di bagian tengah sini, di layarnya besar banget, dia sudah Apple CarPlay Android Auto. Dan yang kami suka, Android Auto-nya dari mobil ini
atau Apple CarPlay-nya kalau kalian membuat navigasi sudah bisa langsung tersambung ke head-up display. Itu bagus banget karena nggak semua mobil bisa seperti itu. Biasanya kalau udah pakai Apple CarPlay Android Auto, dia kayak langsung otomatis terpisah dari software bawaan mobil. Jadi tidak bisa nyambung ke software bawaan mobilnya kan. Dan keren di tengah sini sudah ada mode perubahan ini ya. Tuh kalau dinyalain tuh suaranya kayak Avatar banget karena memang Mercedes EQ menjadi sponsor dari film Avatar. Jadi suara tontonnya tuh bahkan semuanya sudah terasa Avatar semua. Ini kita mode berkendara, semuanya pengaturannya di sini, volume, kalau mau nyalain sistem entertainmentnya, segala macamnya juga bisa melalui shortcut yang ada di tengah sini, gitu. Keren. Dan bahkan untuk parking assistance-nya juga sudah ada di belakang sini. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan parking assistance, jadi juga dia sudah bisa parkir secara sendiri tanpa harus butuh bantuan setir sama sekali dan canggih banget. Mau parkir seri, mau parkir paralel, bukan masalah sama sekali di mobil ini. Keren banget. Setirnya karena yang varian AMG Line, dia juga pakai yang varian AMG Line. Keren, dia bergaris gitu ya. Dan sudah touchpad gitu, bukan pakai tombol lagi, sudah touch kapasitif gitu. Yang bagian kanan untuk penggantian speedometer, dan speedometernya sudah ada 6 pilihan. Keren banget, mau ada yang understated. Understated lucunya, understated itu menyesuaikan dengan warna ambient light yang kita pilih. Jadi bisa warnanya itu bisa sesuai. Terus juga ada klasik, ada sport, ada navigasi. Jadi navigationnya full map ya di bagian tengah. Terus juga ada assistance, yang assistance ini nanti kami akan jelaskan. Ini canggih banget juga. Dan ada service. Di service ini kita juga bisa memantau tire pressure monitoring dari mobil ini, assistant plusnya, terus juga misalnya mobilnya tuh lagi kondisi seperti apa, itu semua juga bisa di bagian sini dan kondisi baterai juga bisa kelihatan di bagian situ. Oke. Kalau kami ngomongin masalah interior, kami udah pernah ngomongin juga lah ya detail soal interior quality-nya juga. Ya pasti Mercedes-Benz bagus lah ya. Ya walaupun Mercedes-Benz sekarang dibandingkan dengan beberapa rivalnya agak di bawah, tapi tetap namanya Mercedes-Benz tetap menjadi yang premium dan dengan build quality yang cukup bagus gitu ya. Apalagi ambient light yang ada 64 warna, terus juga Burmeister tetap ada di mobil ini. Oke, itu semua sih sudah kami bahas. Yang belum kami bahas adalah bagaimana rasa berkendara jarak jauh dari Mercedes EQS 450 Plus AMG Line ini. Oke, merasakan rasa berkendara dari sebuah S-Class tapi elektrik. Yes, EQS. Mobil yang memang kalau bisa dibilang sebuah S-Class versi elektrik ini akhirnya kami diberikan kesempatan untuk merasakan rasa berkendara dari mobil ini. Total sudah bersama kami semingguan, jadi gimana sih impresi berkendaranya. Nah kebetulan kami yang syuting di BSD langsung lewati speed bumps jahat nih. Ya, jujur secara bandingan ini mirip banget dengan S-Class. Dia memang diciptakan untuk nyaman, apalagi dia sudah diberikan kursi yang sangat nyaman juga, sudah napa leather, belum lagi juga dilengkapi dengan bantal, ini ada cushionnya di leher, jadi ini nyaman banget. Dan headrestnya juga bisa di-adjust maju dan mundur. Tuh. Jadi bisa disesuaikan sesuai bentuk kepala kalian atau preference kepala kalian. Gitu. Ini speed bumps depan ICE BSD ya, mungkin yang sering datang ke Gias, Civities pada tahu lah ya seperti apa speed bumps depan ICE BSD, kerasnya seperti apa. Ini melewati kayak hampir saja gitu. Padahal mobil ini sudah dilengkapi dengan ban 21 inci yang which is besar banget dan RFT, tapi dia tidak membuat mobil ini jadi keras sekali gitu. Enggak, dia masih empuk, nyaman banget. Ya mirip-mirip dengan S-Class. Memang S-Class sedikit lebih empuk, mungkin wajar karena bobot dari sebuah S-Class lebih ringan dibandingkan dengan mobil ini, karena ini mobil ini sudah dilengkapi dengan baterai yang sangat besar banget, yaitu 107,8 kWh, which is gede banget lah di bawah dari mobil ini. Center of gravity tetap bagus karena diletakkan benar-benar di mana letak posisi gravitasi yang paling pas. Posisi berkendara dari mobil ini kami langsung notice ya, begitu duduk di mobil ini dia somehow dibuat lebih tinggi dibandingkan dengan S-Class. Kami pernah merasakan S-Class bahkan sampai keluar kota ya, yang generasi W223, kalian bisa tonton videonya di sini. Itu dia bisa kita buat sangat-sangat slanted, sangat ke bawah gitu ya, enak gitu rasanya, bener-bener sporty banget bisa gitu ya, mau dibuat nyaman tinggi juga bisa. Tapi kalau di mobil ini entah kenapa kami sudah set paling ke bawah pun feel-nya tetap lebih tinggi dibandingkan dengan duduk di sebuah S-Class. Kita kayak lebih commanding dibandingkan dengan S-Class. Sisi baiknya ada, sisi buruknya. Sisi baiknya visibilitas bagus banget jadinya, karena memang mobil ini kan besar ya,
butuh sekali visibilitas yang baik, apalagi di bagian kaca depan ini lebih landai kan, bukan yang tegak gitu. Jadi visibilitas memang jadi sedikit terbatas. Jadi kalau dibuat sedikit lebih tinggi, raised up duduknya, rasanya itu kita bisa melihat ujung dari mobil ini gitu. Tapi jeleknya adalah mungkin beberapa orang agak kurang suka karena dia nggak benar-benar bisa duduk ke bawah. Tambah lagi kalau bisa kita paksa ke bawah banget, dia tuh floornya lebih tinggi karena ada baterai di bawahnya kan. Jadi kita kayak agak sedikit lebih jongkok dibandingkan dengan duduk-duduk di sedan-sedan Mercedes-Benz pada umumnya gitu. Jadi sini lebih jongkok sih rasanya gitu. Sangat terbantu juga dengan adanya blind spot monitoring, yang mana blind spot monitoringnya juga bisa bermain dengan ambient light dari mobil ini. Jadi misalnya kalau datang dari belakang kanan kita atau kiri kita gitu ya, mobil atau kendaraan lain, itu bisa langsung titit, dan itu dia langsung mengedipkan ambient light di mobil kita berwarna merah supaya kita notice gitu. Jadi nggak cuma logo doang di bagian spion gitu ya, atau di bagian speedometer yang juga bisa muncul juga ambient light blind spot monitoringnya, tapi juga pada ambient light. Jadi benar-benar kita notice banget kalau memang ada bahaya dari blind spot kita. Dan yang menyenangkan, dia juga untuk bermanuver di kecepatan tinggi atau rendah, dia sudah dilengkapi dengan rear wheel steering. Jadi mau berbelok dengan cepat juga dia juga bisa gitu. Jadi memang sangat luar biasa banget mobil ini. Dia ketika kita bisa belok kanan dengan cepat dengan kecepatan rendah, dia setir belakangnya juga akan ikut belok kanan. Tapi kalau misalnya di kecepatan tinggi, dia akan berbalik searah kebalikannya. Jadi tetap mau di kecepatan tinggi mau di kecepatan rendah, dia tidak akan bermasalah sama sekali, malah justru membantu bermanuver dari mobil ini. Yang menariknya dari mobil ini tuh dimensinya panjang, lebar, ya namanya juga S-Class lah ya. Tapi berkat rear wheel steering dari mobil ini dan juga maneuverability dari setirnya yang sharp, mudah, dan dengan kamera-kamera dan sensor-sensor yang juga sudah selalu menunjang kami ini, itu kalau misalnya kita lewat di jalanan sempit seperti ini gitu, rasanya tetap pede gitu. Dan entah kenapa sitting position dari mobil ini dibuat sedikit lebih commanding, yang seperti kami bilang di awal, itu sedikit membuat visibilitas dari mobil ini malah lebih baik dibandingkan misalnya kalau di standar levelnya dia kan dengan S-Class gitu ya. Kalau S-Class tuh rasanya memang proper sedan gitu, dia duduk, dia kayak panjang depan, panjang belakang. Entah kenapa dengan bentuk desain seperti ini, rada sportback gitu ya belakang, jadi visibilitas ke belakang, samping, kanan, depan, dan bentuknya dia agak membulat kayak kapsul mobil futuristik gini ya. Masuk di gang seperti ini, bukan gang lah ya, ini masih jalanan tapi bukan jalan besar gitu ya. Pakai S-Class tuh kami agak kayak ya mengukur lah ya. Tapi kalau pakai mobil ini QS jauh lebih pede dibandingkan dengan misalnya pakai S-Class atau mobil-mobil bentuk lainnya. Mobil ini memiliki fitur rear wheel steering. Yes, dimana dia tuh benar-benar bisa membelokkan ban bagian belakang untuk mempermudah memanuver mobil ini. Jadi kalau untuk berputar balik dengan mobil ini, itu no hassle sama sekali. Nih ya, putaran balik yang tight corner seperti ini, gak usah mikir banyak-banyak, dapat aja. Nggak perlu dua kali, padahal mobil ini panjangnya 5,2 meter. Yang untuk meningkatkan kenyamanan lagi, di depan dia sudah dilengkapi dengan kursi pijat untuk bagian depan, kursi depan kiri maupun depan kanan. Jadi pengemudi pun sambil nyetir bisa dipijat. Kita bisa set juga dari layar head unitnya ini, wah keren banget. Kita bisa lihat dari comfort ini, kita bisa set. Bahkan juga dari hyperscreen yang paling kiri, penumpang kiri depan juga bisa mengset sendiri kursi pijatnya. Jadi dia bisa mendapatkan kenyamanan juga yang sangat luar biasa. Jadi enak banget, dan bahkan ada hot relaxing, dan bahkan juga ada ventilated seat juga ya. Jadi kalau misalnya lagi panas nih kayak gini, kita bisa tetap dingin dan badan kita tetap fresh karena habis dipijat gitu ya. Menarik banget. Dan yang enaknya lagi, mobil ini dia juga sudah memiliki GPS based racing. Jadi dia bisa menaikkan set suspensi dari mobil ini karena memang dia sudah dilengkapi dengan air suspension. Dia bisa menaikkan suspensi dari mobil ini berdasarkan kondisi dari jalanan. Yes, dia sudah ada sistemnya di sini. Kita bahkan bisa melihat ya vehicle level, bahkan kalau misalnya ngerasa ini jalannya kayaknya agak menurunnya agak tajam nih gitu ya. Ini seperti yang gambar ini, kita bisa dinaikin dulu nih, bisa dinaikin dulu supaya nggak mentok, bisa dia.
Atau bahkan kalau dia bisa naikin sendiri gitu, kalian percaya sama sistemnya, dia juga sudah bisa membaca sendiri berdasarkan radar dan juga GPS yang dia miliki. Jadi dia bisa naikin dulu nih supaya nggak mentok ketemu jalanan yang rusak atau speed bumps yang tajam gitu ya. Itu bisa. Jadi biar nyaman lagi gitu ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot ngeset sendiri atau tegang gitu ya. Kan nyaman nggak cuma dari dalam, nggak cuma dari luar badan, tapi juga peace of mind. Jadi nyamannya memberikan peace of mind juga mobil ini. Mobil ini punya klaim range yang seperti kami bilang di awal, dengan baterai 107,8 kWh-nya itu bisa mencapai 770 km, membuatnya menjadi mobil dengan range terjauh di Indonesia sampai saat inilah ya, sampai saat ini. Tapi selama pengetesan kami bisa mendapatkan mobil ini di 6,9 km per kWh, artinya kalau secara range hitung-hitungan persentage-nya itu mentok di 740 km, which is masih bagus banget menurut kami. Karena mengingat electricity dari mobil ini banyak banget, belum ada hyperscreen, 3 screen ini, belum dengan sistem safety-nya. Jadi kalau dan ditambah lagi kami juga pengetesan juga sering melewati jalan tol, yang mana jalan tol itu biasanya musuh terbesarnya mobil listrik. Tapi seperti karena kami bilang di awal, mobil ini punya koefisien drag yang sangat rendah di 0,2 doang, dengan bentuknya yang kayak kapsul itu. Aerodinamika dari mobil ini masih tetap bagus, jadi meskipun dia dipakai di luar kota atau perjalanan luar kota, tidak akan terlalu mempengaruhi dari range-nya. Malah karakternya jadi agak lebih mirip sama mobil internal combustion biasa. Jadi itu menurut kami sangat luar biasa baik. Dan yang menariknya lagi untuk perjalanan jauh ya bersama mobil ini adalah dia sudah memiliki Active Driving Assistance Distronic, yang mana sudah menjadi yang paling lengkap di antara Mercedes-Benz lainnya. Memang ya wajar, ini termasuk top of the line, yang mana dia bisa men-scan sampai 3 lane. Ini bahkan dia bisa membedakan antara mobil box, mobil truk, motor, orang, mobil biasa gitu ya. Dia bisa bedain. Dia sudah ada blind spot monitoring, rear cross traffic alert, forward avoidance assist. Jadi misalnya kalau depan rem mendadak gitu, dia bisa membaca, dan bahkan dia bisa membaca itu berdasarkan attention assist-nya. Jadi di sini sudah ada 6 kamera. Bahkan kalau misalnya kita mengeset setir ya, itu ketika nge-set setir, dia ada kayak dari speedometernya mengingatkan bahwa kita harus bisa melihat 6 dots yang ada di apa nih, kalau di iPhone tuh kayak bagian poninya iPhone gitu ya, kalau di atasnya gitu ya, di bagian atasnya sini titik-titiknya itu kita harus bisa lihat, itu tandanya matanya sudah pas dan dia kamera atau radarnya dia sudah bisa membaca bahwa kita masih attention-nya masih bagus ke sini. Selain itu dia juga sudah dilengkapi juga dengan lane keeping assist, lane following assist, dan juga adaptive cruise control. Dan cara mengaktifkan tinggal ada di bagian sini. Nah, dia langsung kayak bikin ya, kita mau set jaraknya sejauh apa itu juga bisa. Mercedes-Benz, dan ini adalah sebuah S-Class tapi elektrik gitu ya. Pasti no wonder ini tetap memberikan pengalaman pengendara yang sangat menyenangkan. Menjadi sebuah S-Class kelas elektrik atau EQS, pastinya mobil ini dituntut untuk memiliki kemewahan dan kenyamanan, tidak hanya buat penumpang di bagian depan, tapi juga harus wajib banget untuk penumpang di baris keduanya. Yes, itu yang tidak ditinggalkan di EQS ini. Ini di belakang tetap dia menggunakan material leather yang sangat nyaman dengan pattern yang bagus banget ini. Keren banget, dan dia juga sudah dilengkapi dengan cushion di bagian headrest, dan untuk pembelian EQS sudah dilengkapi dengan bantal yang sangat empuk ini dari Mercedes-Benz, yang mana aduh nyaman banget, kalau kita mau tidur begini juga enak, segala macamnya gitu ya, nikmat banget. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan sebuah armrest yang cukup besar, yang mana di sini tengahnya sudah ada pengaturan dari mobil-mobil yang kita bisa atur melalui smartphone yang di bagian tengah sini. Kita mau atur untuk pengaturan kursi, terus kita mau lebih rebah gitu ya kursinya, nih kayak gini lebih rebah bisa, dibikin lebih tegak juga bisa. Mau menyalakan fan heated dan ventilated seats juga bisa melalui tablet di tengah sini. Banyak banget pengaturan, bahkan pengaturan audio, AC di baris kedua, karena memang AC-nya juga sudah quad zone climate control, jadi ada 4, jadi banyak banget gitu. Kalau mau duduk berlima gitu ya di mobil ini, dia masih bisa, karena armrestnya masih bisa dilipat. Dan kalau misalnya kita ada di tengah, ya memang di sini kurang nyaman, karena memang kursinya sudah keras gitu ya.
keras banget ini. Dan memang tidak terlalu disupport ya kanan kirinya. Bagian kami aja yang kena di bagian sini doang, dan begitu dia kayak lebih tegak lagi gitu. Dan kekurangan berikutnya lagi adalah karena dia menggunakan baterai yang sangat besar dan diletakkan di bawah dari mobil, memang kaki kita sedikit jongkok di belakang sini. Untungnya memang ditopang dengan sangat baik dengan kursi yang sangat besar ini, tapi tetap aja memang lebih jongkok gitu rasanya. Ini tuh kayak lebih jongkok gitu, kaki kita kayak lebih nekuk naik ke atas ini dengkul kita ini. Sayang banget aja. Mungkin kedepannya next generation baterai juga sudah lebih keren, lebih bagus gitu ya, lebih pintar lagi, lebih cerdas lagi. Bisa penempatan baterai bisa diletakkan lebih tipis sehingga tidak mempengaruhi ruangan dari kabin. Padahal kalau misalnya kayak E-Class atau S-Class gitu kan, kita benar-benar bisa duduk dengan sangat nyaman banget kan. Ini agak sedikit mengganggu meskipun untuk support dari kursinya sudah sangat luar biasa enak. Nah, bagaimana akselerasi dari mobil ini? Ya, since dia punya torsi instan, sebuah mobil listrik mewah gitu ya. Memang mungkin pemiliknya akan jarang sekali untuk mengetes akselerasi dari mobil ini. Tapi at least kalau kita butuh gitu ya, pemiliknya Aurapata seri Vitis yang udah jadi bos-bos butuh ketika memiliki EQS untuk bisa berakselerasi cepat ke tempat urusan berikutnya. Let's say, kita lihat aja, kita tes seberapa cepat mobil ini. Oke. Kita mulai, 3, kita matiin traction control, udah, matiin mode sport, 3, 2, 1. Ada suaranya di enhance ya, dan sudah 100. Nah, sampai 100 mampu diteruskan dalam waktu 6,1 detik. Yes, itu figur yang menurut kami cukup luar biasa sih. Since juga mobil ini, ya mobilnya besar, dia juga lebih mengedepankan soal kenyamanan dan juga kecanggihan dari teknologi yang ia miliki gitu ya, bukan soal performa. Jadi performa tuh kayak prioritas kesekian dari mobil ini, yang penting nyaman. Terus nyaman tuh, nyamannya tidak cuma bantingan tapi nyaman juga di hati karena dia punya range yang tergolong bisa dibilang sampai saat ini masih terjauh di Indonesia. Belum ada sih dimiliki sama rival-rivalnya. Luar biasa. Oke, jadi gimana kesimpulan dari EQS 450 Plus AMG Line ini? Bisa simpulkan memang ini mobil cocok banget untuk para orang atau loyalis Mercedes-Benz yang biasanya mungkin sudah pakai S-Class dan udah tahu banget gimana sih, senyaman apa sih S-Class, sekeren apa sih S-Class, dan secanggih apa sih S-Class. Itu semuanya bisa dipenuhi di aspek mobil ini. Oke CVT, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Memang juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian tertarik untuk meminang Mercedes-Benz atau tertarik untuk meminang Mercedes EQS 450 Plus ini, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Kami pamit. Oke, gue Reza Rever, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.